Tawangmangu merupakan dataran tinggi yang terletak di Kabupaten Karanganyar. Dengan ketinggian 1437 meter dari permukaan laut, menjadikan wilayah ini berhawa sejuk dan dingin. Selain dikenal sebagai tempat tujuan wisata, daerah ini menjadi salah satu sentra pertanian penghasil sayur di Kabupaten Karanganyar. Dengan luas lahan pertanian yang mencapai lebih dari 119.000 hektar, warga Kelurahan Blumbang Tawangmangu berprofesi sebagian besar sebagai petani, didukung kondisi lahan yang subur dan sarana air yang melimpah. Rata-rata, kepemilikan lahan petani di Kelurahan Blumbang berkisar antara 1.000 hingga 1.500 meter. Dengan menggunakan pola tanam tumpang sari, petani dapat memperoleh hasil panen dari berbagai komoditas yang ditanam secara bergantian. Secara umum, komoditas yang ditanam petani Blumbang antara lain bawang merah, bawang putih, wortel, sawi bakso, luncang, buncis, kol, selada, kapri, dan cabai. Wortel menjadi komoditas unggulan petani di Kelurahan Blumbang. Dengan jumlah produksinya yang paling besar, kualitasnya baik, warnanya oranye cerah, tidak mudah busuk, mempunyai hati kecil, bentuknya simetris, dan tidak bercabang. Namun, kondisi itu bertolak belakang dengan harga jual wortel yang seringkali tidak stabil. Harga jual wortel menurun secara drastis ketika pasokan barang melimpah. Penjualan ini kendala yang paling dominan ini dari pembeli, dari pedagang ataupun pengguna. Ini biasanya kalau jumlah wortel yang ada ataupun jumlah wortel pada masa panen ini secara totalitas ataupun semuanya panen, ini biasanya pedagang-pedagang wortel ini untuk membeli dari petani ini kurang begitu minat. Selain banyaknya petani yang menanam hingga barang di pasaran melimpah, wortel tidak tahan lama. Tanpa perumasan khusus, komoditas ini tidak bisa dipasarkan di wilayah yang jauh. Pada musim panen, jumlah pasokan wortel dari Kelurahan Blumbang bisa mencapai 20 hingga 30 ton dalam setiap harinya. Sedangkan jika tidak musim panen, diperkirakan produksi di Kelurahan Blumbang hanya sekitar 3-7 ton per harinya. Terkait upaya mencari alternatif pemasaran wortel, pengolahan wortel menjadi produk olahan merupakan salah satu bentuk alternatif yang bisa dilakukan petani wortel untuk memperoleh harga wortel yang menguntungkan. Dengan diprakarsai kelompok kerja atau Pokja Kelompok Tani Blumbang, pada tanggal 11 Oktober 2005, menyatukan kemampuan petani untuk memecahkan permasalahan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani wortel. Sebenarnya dasar pemilikan Pokja, terbentuk Pokja itu termasuk saya adalah pendiri Pokja. Itu gagasan utamanya yang pertama karena melihat potensi yang ada di wilayah ini, khususnya masyarakat Blumbang, karena punya produk unggulan tapi belum pernah tergarap. Dari situlah kemudian kita memulai dari 5 orang yang saya anggap mempunyai kapabilitas dan pemikiran yang cukup luas mengenai penanganan masalah ini. Setelah itu kita berlima bergabung dan membuat wajah itu. Kemudian melihat potensi yang ada dari daerah ini, selama ini komoditas unggulan terutamanya wortel itu ketika
produk melimpah itu harga selalu jatuh. Nah, dari situlah sebagai gagasan awal teman-teman mulai agar keluar dari permasalahan itu. Kemudian kita menganalisakan membuat salah satu produk olahan, dan dari produk olahan itu nanti dengan siasat untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Ketika ada komitmen seperti itu, dibuatlah sebuah produk olahan, akan tetapi kita belajar dulu dari akademisi produk yang sekiranya itu nanti bisa diakses di pemasaran. Nah, dari situ kemudian kita belajar sempat ke universitas-universitas mengenai teknologi pendukung maupun hasil akhir. Itu secara teori kita dapat, kemudian kita praktekkan di rumah. Dari rumah itu kemudian mendapatkan satu hasil, tapi kita belum dari prosesnya belum menemukan takaran patennya itu berapa. Dari situlah kemudian kita masih selama 1 tahun memperkenalkan produk dengan istilahnya belum dengan label, jadi bentuk curah aja. Kemudian saya sosialisasikan ke tiap-tiap pertemuan. Dari situ orang, wah ini mantap, ini kekurangannya ini. Setelah itu dari hasil minuman itu kita mengambil rating bahwa minuman itu adalah yang bisa diterima masyarakat, khususnya masyarakat yang konsentrasinya senang terhadap kesehatan. Dan di situ ketika saya pasarkan melalui jaringan, baik di jaringan petani pada awalnya, jaringan petani yang ada di Wonogiri, Klaten, Boyolali dan sebagainya, itu bahwa ini bisa dipasarkan dan itu dikomersialkan lah, bisa dikomersialkan. Dari situlah kemudian teman-teman memulai menggarap dari sisi packing, analisa usaha, sampai akses market. Dengan munculnya minuman instan dengan merek Wortel merupakan salah satu bentuk inovasi kelompok kerja atau Pokja Petani Melumbang dalam memasarkan wortel untuk memperoleh harga wortel yang menguntungkan. Setiap harga mentah yang selama ini selalu turun, harga mentah dulunya Rp300 sampai Rp500 ketika harga jatuh. Saat ini saya bandol di organisasi Pokja itu 2.000 kita beli. Akan tetapi ketika harga melambung tinggi itu adalah tujuan kita. Di atas 2.000 itu harga bahan mentah, di atas 2007 itu adalah harga termasuk program kita yang berhasil. Kita tetap membeli harga sesuai dengan pasaran. Kehadiran Pokja mulai dirasakan anggota petani Kalurahan Melumbang. Selain dapat menciptakan produk inovasi pemasaran wortel, kehadiran Pokja dapat meningkatkan daya jual komoditas bahan mentah wortel. Yang saya rasakan jadi anggota Pokja bisa menstabilkan harga wortel menjadi 2.000 dan bisa menjadikan wortel yang mentah menjadi produk olahan berupa instan wortel. Pertama, manfaat dari Pokja bagi petani wortel, pertama untuk membudidayakan dari hasil wortel yang sangat maksimal, dari harga yang sangat rendah bisa dijadikan harga yang melambung tinggi. Artinya digunakan sebagai minuman khas bagi para pengidap beberapa penyakit, dan di antara penyakit-penyakit ini bisa langsung disembuhkan dengan wortel ini sendiri. Karena dengan adanya Pokja ini, maka perkembangan dari petani wortel khususnya ini agak lumayan dibandingkan sebelum adanya Pokja. Manfaat yang saya rasakan ini baik dari anggota maupun bagi saya sendiri, pertama adalah jaringan. Karena dengan ada jaringan ini seluruh informasi terbuka dengan sendirinya, baik melalui akses pemasaran maupun pengetahuan terhadap kapasitas sumber daya manusianya maupun pengetahuan tentang sumber daya alamnya. Dari situ kita selain dari media, kalangan akademisi